Halo, Aries. Wah, Aries ya. Aries Sun, Moon, Rising Venus. Oke. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Aries. Ini general reading energi banyak orang yang punya birth chart Aries ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa, terbolak-balik. Ini boleh berlaku kapan aja ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, gitu ya. Oke. Jadi kali ini kita lihat energi Aries dan orang yang dealing sama Aries ya. Jadi ini tentang kamu, tentang dia, siapapun ya yang ada kaitan sama Aries. Oke. Di sini aku ngerasa ini bisa vice versa, bisa kamu atau dia. Jadi kalau ini kamu mencoba untuk menikmati hidup ya. Kamu mencoba berdiri di kaki sendiri. Kamu mencoba untuk menciptakan kebahagiaanmu sendiri ya. Mungkin yang kayak gini karena sudah sering merasa kecewa ya. Misal udah capek dengan kondisi yang begitu-begitu aja. Kamu ngerasanya ya kamu tuh harus bangkit, kamu tuh harus maju berkembang, kamu harus bisa bahagiain dirimu sendiri gitu. Karena kamu mau berharap sama siapa, sedangkan dia mungkin hanya mengecewakan kamu. Ini bisa vice versa ya, bisa kebalik. Maaf kalau berisik ya. Jadi aku ngelihat ketika kamu fokus sama dirimu, kamu mencoba untuk berdiri di kakimu sendiri ya, kamu kan jadi mandiri begitu ya. Nah di sini jadi kayak ada yang merasa rindu sama kamu, jadi kayak ada yang kehilangan kamu gitu. Beberapa ngerasa mungkin pengen deket sama kamu lagi, pengen bicara sama kamu lagi, atau pengen menghampirimu ya. Cuma ini entah ada ego seseorang yang membuat dia susah bergerak sama kamu. Bisa vice versa ya, bisa dia atau kamu nih, ada ego yang sangat tinggi dari seseorang itu. Jadi sebenarnya ya dia mau tuh ingat-ingat kamu pernah lakukan ini, kamu pernah bilang ini, pernah lakukan itu, pernah bilang itu. Beberapa ngerasa ya menilai keburukan kamu gitu. Tapi kalau dia bandingin keburukan dan kebaikan kamu, sebenarnya lebih banyak kebaikanmu gitu. Ini ada yang playing victim ya, mental victim. Jadi kalau orang yang punya playing victim kayak gini, ya dia lama gitu introspeksinya, lama koreksi dirinya gitu. Dia lebih kayak orang yang menganggap kamu sebelah mata, ngerasa ya kamu nggak gimana-gimana, atau ya dia merasa lebih jago dari kamu. Dia merasa kayak orang yang tidak terlalu menganggap kamu tuh bukan gimana-gimana gitu menurut dia. Tapi kalau dia renungkan, ya kamu tuh ternyata banyak positifnya juga, kamu banyak kebaikan juga. Jadi ya kalau misalnya memang ini sudah tidak dekat lagi, kan dia kehilangan sosok seperti kamu. Mungkin kehilangan itu yang mengajarkan dia bahwasanya ya dia kehilangan sosok yang sebenarnya dia cintai. Sebenarnya dia kehilangan sosok yang baik juga sama dia, yaitu kamu. Itu jadi ada yang merenung sekarang, ya kamu baik juga ya, kamu nggak seburuk yang aku kira, atau ya kelebihan dan kekurangan kamu itu harusnya nggak terlalu aku pikirin, karena ini soal hati ya. Hati kan nggak bisa memilih, aku cintanya sama kamu ya,
ya nggak bisa dibuat-buat juga gitu, nggak bisa memilih kan sama siapa jatuh cinta. Jadi kalau cintanya sama kamu ya melekatnya ini ke kamu gitu. Terus aku ngerasa beberapa kalian kamu udah bangkit, memang kamu udah bangkit dari keterpurukan, kamu udah bangkit dari sedih-sedih selama ini gitu. Jadi ya sadar nggak sadar kamu tuh bersinar loh dari dalam. Ini berapa kalian auramu bagus banget, jadi nggak usah berpenampilan gimana, kamu tuh udah cantik, udah ganteng gitu ya. Ada yang terpikat sama auramu, jadi kalau menjauh juga kayak apa ya, kayak pengen gitu ke kamunya, kayak hasrat ini ke kamu lagi. Jadi kita kan bisa aja nggak punya alasan kenapa bisa mencintai, istilahnya kayak yang nggak tahu juga, yang penting gue cinta sama lo, nggak ada alasan apa-apa gitu. Tapi ini ada yang memang karena kamu baik, tapi ada juga yang memang karena ada hasrat, ada nafsu dengan kamu. Cuma ini ada yang memang terkoneksi kuat ya. Oke, kita lihat perasaannya sekarang. Perasaannya ke kamu ya. Wah, jadi orang ini bisa vice versa, si dia ini dia ngerasa kalau punya hubungan sama kamu itu beresiko ya, beresiko banget. Mungkin dia kena mental juga ya, dia harus nurunin ego kalau bersama kamu. Dia apa yang ngerasa harus merendahkan harga dirinya begitu sama kamu, bisa vice versa. Ya, orang ini sulit membedakan rendah hati dengan rendah diri. Sebenarnya kalau mau mengalah kan gak apa-apa, itu bentuk rendah hati, bukan rendah diri gitu ya. Tapi orang ini ngerasa mau rendah hati lah, mau mengalah lah, itu tetap aja kayak nurunin gengsinya gue. Itu kayak nurunin harga diri gue, bla bla bla. Nah, dia ngerasa gitu. Sebenarnya dia ini tidak lebih dari kamu, aku rasa. Ya, dia bisa vice versa. Atau kita nggak perlu bandingin soal materi ya. Ini bukan tentang materi juga, nggak harus tentang itu. Memang beberapa ada yang manfaatkan itu, tapi ya nggak hanya itu aja kan. Ini aku rasanya kalau dilihat kamu sebenarnya yang kehidupannya lebih baik, lebih positif daripada dia. Jadi orang ini ya dia tuh malu gitu loh mengakui kamu tuh sebenarnya lebih baik, kamu lebih positif, kamu lebih spiritual begitu, hidup kamu lebih berkah daripada dia. Jadi sebenarnya diam-diam orang ini ada insecure-nya, ada mindernya sama kamu. Ini bisa vice versa. Terus ini kalau ada yang bersegi-segi ya, kalau ada yang lain ya dia ngerasa aja ngambil resiko banget kalau menuju kamu. Atau ada sesuatu tindakan yang dia lakukan itu berisiko parah. Contoh kalau dia menyakiti kamu, ya berarti dia harus siap lah kehilangan kamu. Kalau dia bikin kamu kecewa, ya dia harus siap lah kehilangan kamu. Kan ya inilah hidup ya, apa aja yang kita lakuin ada resikonya gitu. Terus aku ngeliat ini memang kuat banget energi playing victim ya. Dia tuh ngerasanya kamunya yang begini, kamunya yang begitu, kamunya aja yang nggak seperti ini, nggak seperti itu. Nah, jadi ada tuh yang kayak susah banget ngoreksi dirinya sampai dia sadar bahwasanya ya hanya kamu yang melengkapi dia gitu. Ya, maaf ya berisik. Jadi aku ngerasanya orang ini mungkin harus ditempa oleh kehidupan. Dia harus ditempa dulu dengan rasa sakit kehilangan kamu. Dia harus ditempa dulu dengan rasa tidak komunikasi dengan kamu, sampai dia menyadari aja bahwasanya kamu yang bisa melengkapi dia gitu. Terus aku ngerasanya ada ini yang diam-diam cemburu ya sama kamu, atau ini vice versa. Bisa dia, bisa kamu. Kayak ada yang diam-diam cemburu, ya cemburu karena cinta. Tapi ada juga yang diam-diam cemburu karena iri, karena dengki, ya. Mungkin ada yang membanding-bandingkan gitu.
ya hidup aku apalah, hidup kamu kan gimana gitu, aku ini siapalah. Nah, ada yang seperti itu. Apa ya, aku rasanya dia ini cemburu dalam diam. Tapi kamu kan dealingnya nggak hanya sama dia, kamu bisa juga dealing sama yang lain. Entah ini ada teman, keluarga, atau siapapun ya. Sebenarnya kan nggak semua suka sama kita, ada juga yang nggak suka sama kita. Yang nggak suka sama kita ini yang iri-iri gitu loh, membicarakan kita, jelek-jelekin kita di belakang gitu. Itu ada. Terus aku ngerasanya ya orang ini nggak nyangka kamu bisa berjaya juga gitu tanpa dia. Jadi kalau misalnya ini situasinya kalian berkonflik ya, udah nggak sedekat dulu lagi, aku ngerasa orang ini berpikir kayaknya kamu udah melepas, kayak udah ikhlas, kayak udah move on, atau ya kamu kayak udah bodo amat begitu, atau kamu kayak bener-bener bisa tanpa dia gitu. Makanya dia kadang kan mau tuh karena ngerasa jealous, cemburu ya, kamu ternyata bisa di sana tanpa saya gitu. Dia bikinnya begitu ya, atau ini vice versa, bisa kamu yang ngerasa gitu. Cuma aku ngelihat di sini ada sebenarnya yang mau dilakukan orang ini ke kamu ya, entah apa gitu. Dia mungkin mau melakukan sesuatu sama kamu, tapi dia tunda-tunda. Kayak misalnya dia mau ngomong nih, mau menjelaskan sesuatu, tapi masih dia tunda. Mungkin dia ada yang lain, mau ngerjain hal lain gitu, atau fokus kemana dianya. Bisa juga dia mau melakukan atau bertindak sesuatu ke kamu, tapi masih dia tunda-tunda. Beberapa nih tentang ego, malu lah, atau apa ya. Ya mungkin dia tahu dia salah, tapi dia malu. Ya gengsi lah mengakui kayak gitu, nggak mudah gitu. Atau memang ini ada yang lain ya, aku rasanya. Nah, ini beberapa dealing dengan sesama fire ya. Fire itu ya Aries, Leo, Sagittarius. Ini ada Aquarius, Libra sama Gemini. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Wah, ini ada Two of Swords, kemudian Nine of Pentacle. Ini yang strong ya, Leo, yang kuat. Kemudian ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, ada Libra sama Taurus. Bisa energi aja, nanti kita lihat lagi. Jadi kamu tuh sebenarnya relax aja begitu ya. Ini berapa kali memang sudah healing, udah bisa menenangkan diri. Jadi kayak ya udah, biasa aja lah ke dia gitu. Walaupun sebenarnya hatimu masih ke dia, kamu tuh sayangnya sama dia, kamu cintanya sama dia. Tapi kamu ngerasa ya nggak usah terlalu baper lagi, nggak usah terlalu bawa perasaan. Kamu ngerasa kayak waktunya pakai logika kan sekarang gitu, realistis aja, hidup sesuai realita gitu. Beberapa kalian memang kamu fokusnya memperbaiki hidup, fokus untuk gimana supaya memperbaiki ekonomi, memperbaiki keuangan. Karena aku ngerasa di sini keuangan kamu ke depannya membaik, rezekimu bagus ke depannya. Kayak apa yang kamu kerjakan itu ada yang berhasil gitu. Bagus sih ini. Terus apa ya, meskipun kamu bisa fokus ke hal tersebut, fokus ke yang lain, tapi kamu tuh sebenarnya belum ngerasa selesai sama orang itu, atau ini vice versa ya. Jadi seseorang di sini ya bisa aja ngerjain ini, ngerjain itu, fokusnya sama siapa, tapi jauh dalam lubuk hati ya kita belum benar-benar selesai. Kita tuh masih ada unfinished business, kayak masih ada yang harus kita bicarakan lagi. Begitu ya. Terus aku ngerasanya kamu kayak cemburu ya terhadap seseorang. Ini bisa vice versa. Jadi kalau ada orang yang kamu cintai itu bersama yang lain, ya kamu cemburu sebenarnya. Cuma ya mau gimana juga,
karena udah males kan meladeni drama gitu. Atau ya janganlah banding-bandingkan hidupmu sama orang lain. Kita tuh setiap manusia punya porsi penderitaan, porsi kebahagiaan yang berbeda. Kita tuh bersinar di waktu yang berbeda. Jadi jangan banding-bandingkan diri juga sama yang lain. Itu biasanya kayak gitu kalau kita nggak bersyukur ya. Jadi perbanyak bersyukur. Jangan hanya lihat ke atas, lihat juga ke bawah. Masih banyak yang lebih parah daripada kita, gitu ya. Bisa vice versa ini. Kita lihat lagi. Oke, jadi aku ngerasanya di sini ada energi Aquarius ya, Libra sama Gemini, Aries, Leo, Sagittarius. Ini ada sesama Aries ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ini yang kuat Aquarius, Aries, Capricorn, Scorpio. Ini ada Capricorn lagi. Wah, lalu yang kuat aku rasanya Libra sama Taurus, ada Scorpio di sini, kemudian ada Cancer ya. Leo sama Pisces juga kuat. Oke. Sama Sagittarius bisa energi aja. Jadi aku ngelihat di sini sebenarnya orang ini masih berharap loh sama kamu. Dia bisa aja bertopeng, dia bisa aja membawa egonya, dia bisa aja masih toxic, tapi jauh dalam lubuk hati dia masih berharap. Apalagi kalau ini orangnya sebenarnya cinta banget sama kamu. Ini berapa cinta mati ya, gitu. Susah move on, susah melupakan. Cuma ya gengsi lah. Gengsi bilangnya, gengsi mengakuinya gitu. Jadi sebenarnya ada yang sesayang itu sama kamu, secinta itu sama kamu. Cuma dia mungkin ngerasa lebih jago, atau dia nggak mau ngerendahin harga dirinya. Mungkin dia punya personal issue, ada masalah di dalam dirinya sendiri. Atau dia ada yang lain ya, ada pilihan lain. Ini beberapa memang ada yang ngerasa lebih gitu. Salah satunya insecure, minder gitu. Atau ngerasa malu karena pernah bikin kesalahan. Jadi malu lah untuk mulai duluan sebenarnya. Terus beberapa ini ada yang memang dia tuh punya kehidupan yang beda dengan kamu. Beda banget ya. Ini berapa punya perbedaan memang. Atau ya dia ngerasa dia bisa dealing sama siapa aja gitu. Ini ada yang populer orangnya, mungkin dia ngerasa banyak yang mau sama dia, atau dia bisa mendapatkan yang lain selain kamu. Jadi dia ngerasa ya begitu. Gak mungkin dong gue ngerendahin harga diri gue gitu buat ngemis-ngemis cinta. Nah, jadi ada ego seseorang yang sangat besar meskipun sangat dalam cintanya sama kamu. Ya, itulah hidup ya. Kita yang berulah, kita yang bingung. Kenapa aku bilang gitu ya? Kan dia berulah, jadi dia bingung. Karena ini ada tower moment. Akhirnya apa? Duar gitu. Ternyata gak sanggup juga aku di situasi yang menyakitkan ini gitu. Beberapa ini mau memutuskan untuk move on ya, memutuskan untuk ya udah, gue kayaknya harus menarik diri, gue kayaknya harus menjauh gitu. Tapi tetap aja di sini ya, kamu yang udah ngambil hatinya, kamu yang udah bikin dia jatuh cinta, bikin dia menarik, kamu yang bikin dia tertarik gitu. Jadi mungkin dia udah suka banget sama kamu ya, feel-nya, perasaannya sudah besar sama kamu. Ini ada twin flame ya, energi mirror. Beberapa beradu ego, sama-sama punya ego, sama-sama cemburu juga. Cuma ada salah satu yang egonya jauh lebih besar gitu. Jadi kalau egonya dia jauh lebih besar dari kamu, itu lama banget ya bergerak ke kamu. Kan dia harus ini dulu dong, kenal dulu dong mentalnya, runtuh dulu dong egonya. Di situ dia harus ada kesadaran dulu, kesadaran untuk memperbaiki hubungan. Sampai suatu saat kalau dia sudah sadar ya, ini perlahan dia akan menuju kamu. Tapi perlahan ini bukan berarti cepat ya. Nggak cepat sih.
Ini berapa kalian butuh waktu yang lama menanti-nanti orang ini. Karena apa? Orang yang kayak gini tuh terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak yang dia fokuskan. Terlalu banyak yang dia mau. Mau ini, mau itu. Jadi ya nggak punya pendirian. Orang yang nggak punya pendirian itu lama membuat keputusan. Jadi dia lama nih, lelet banget menuju kamu. Ya, begitulah kalau orang yang keras, aku ngerasanya, ya. Kita lihat lagi. Nah, masih punya feeling yang sama ya. Saling cinta, saling sayang, masih saling baper. Cuma nih beberapa terjadi perpisahan, terjadi blok ya, terjadi ya tidak komunikasi, tidak sedekat kemarin begitu. Cuma di sini aku ngerasa ada seseorang yang dia tuh pengen banget bilang, sebenarnya aku sayang sama kamu, cuma kamu kurang mengenal aku lebih dalam. Aku bisa setoksik ini tuh karena apa? Aku bisa negatif gini karena kenapa gitu ya, karena keluargaku, karena lingkunganku, karena kehidupanku begini bla 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 ya. Sebenarnya dia pengen jelasin itu, atau nih vice versa, bisa kamu juga kayak gitu ya. Nih ada yang soulmate, sebenarnya kamu yang bisa melengkapi dia. Belum tentu di luar sana dia menemukan orang seperti kamu. Mungkin ada yang lebih dari kita, tapi yang seperti kita apa ada? Belum tentu kan. Nih, ada yang masih bertopeng, manipulatif ya. Masih ada yang bersikap manipulasi. Ada yang masih belum jujur mengekspresikan apa yang dia rasakan. Beberapa di sini sebenarnya memang ada yang dia tutup-tutupi, dia belum terbuka. Tapi ada juga yang belum terbuka tentang perasaannya. Misalnya, dia rindu sama kamu, tapi gengsi lah. Malu lah untuk bilangnya, terus komunikasikannya gitu. Ini bisa vice versa. Tapi aku ngerasanya apapun ini drama-drama yang terjadi, kamu sebenarnya sudah malas ya meladeni drama-drama ini. Jadi beberapa kalian lebih fokus sama diri sendiri. Kamu menghargai dirimu karena kamu ngerasa juga pengen dihargai. Oke, sampai sini dulu Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini beberapa aja yang cocok ya. Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.